Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada para kekasih-kekasihnya itu, saudara sekalian, bukan nikmatnya harta, bukan nikmatnya rumah, bukan nikmatnya baju, bukan nikmatnya makanan, bukan nikmatnya minuman. Itu sih nikmat yang orang paling kafir di atas muka bumi aja dikasih sama Allah. Benar apa enggak? Orang yang mengatakan bahwa alam semesta ini nggak ada Tuhannya, alam semesta nggak ada Tuhannya, ateis, nggak pernah nyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Orang yang bahkan mengaku dirinya sebagai Tuhan, mengaku dirinya sebagai malaikat, Allah kasih makan sama dia apa enggak? Kasih makan. Kenapa? Karena nggak ada nilainya di mata Allah. Tuh nikmat-nikmat yang kayak begituan, nikmat ecek-ecek, teman-teman saya sekalian, nikmat-nikmat rendahan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kasih. Makanya nggak usah segitu bersyukurnya ketika dikasih makanan enak, ketika dikasih dunia yang banyak, nggak usah segitu bersyukur-syukur amat. Saudara sekalian, itu adalah nikmat ecek-ecek yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada siapapun, bahkan kepada orang yang paling dimurka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalipun. Akan tetapi salah satu dari nikmat-nikmat besar yang hanya Allah berikan kepada manusia-manusia tercinta di sisinya, sehingga bahkan diminta oleh Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Musa alaihissalam, dan juga diungkit, disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika memberikan itu kepada Nabi Muhammad alaihissalam. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap doanya Nabi Allah Musa alaihissalam, Rabbi syrah li sadri. Ya Allah, lapangkanlah hatiku, lapangkanlah dadaku, luaskanlah ruhku. Minta ruhnya diperluas, teman-teman sekalian, minta ruhnya diperluas sehingga berasanya lapang benar, senang, tenang, damai. Kenapa? Ruhnya luas. Itu yang diminta sama Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Rabbi syrahli sadri. Ya Allah, lapangkanlah, luaskanlah dadaku ini, lapangkanlah jiwaku ini, luaskanlah ruhku ini ya Allah. Dan itu yang diungkit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diungkit sama Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad alaihissalam. Kalau Allah ngasih pemberian kecil, kan ngapain diungkit? Bener nggak? Kita kalau ngasih sesuatu hal yang kecil sama orang, masa kita ungkit-ungkit, kita sebut-sebut, kan nggak mungkin. Tapi kalau ngasih nikmat yang besar, mungkin buat kita sebut, gitu ya. Seorang ibu akan bilang sama anaknya, ya ampun nak, kamu kok gitu ya sama mama. Padahal mama tuh nak, dulu lagi zaman kamu kecil, kalau kamu sakit flu, mama sampai sedot ingos di hidung kamu tuh nak. Kan begitu kan? Karena kita merasa bahwa yang kita lakukan itu adalah sesuatu hal yang besar. Mama lebih rela mama yang nggak makan nak, asal kamu bisa makan. Kan gitu tuh. Karena itu adalah pemberian yang besar yang kita lakukan kepada anak-anak kita. Makanya kita kemudian mengungkitnya. Teman-teman sekalian, kita nggak akan mengungkit perkara-perkara yang kecil. Kemarin udah saya kasih jeruk 1 biji tuh, nggak akan kita ungkit. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengungkit pemberiannya kepada Nabi Muhammad. Apa kata Allah? Alam nasrah, bukankah telah aku lapangkan hatimu wahai Nabi Muhammad? Maka dari sana kita tahu kelapangan hati, keluasan jiwa adalah salah satu dari nikmat besar yang tidak akan Allah berikan kecuali kepada hamba-hamba yang tercinta di sisinya. Kamu mau jadi hamba berkelas atau mau jadi hamba yang ecek-ecek, hamba yang rendah-rendahan, ya? Hamba yang rendah-rendahan seneng kalau dikasih makan, seneng kalau dikasihnya materi, harta dunia gitu, yarhamukallah. Nah, itu kenikmatan-kenikmatan kecil. Akan tapi hamba-hamba Allah yang besar akan minta sesuatu yang besar-besar. Maka teman-teman sekalian, kalau misalnya nih ya, kita liatin duha, doanya, ya Allah rezeki dong ya Allah, ya Allah pengen punya mobil, ya Allah pengen punya rumah biar nggak ngontrak, ya Allah. Teman-teman saya sekalian, mohon maaf, kamu masih jadi hamba-hamba yang meminta sesuatu hal yang rendah-rendah. Dan karena kamu masih meminta sesuatu hal yang rendah-rendah, berarti kamu juga sebagai hamba masih
yang diminta urusannya rezeki mulu gitu ya. Ya Allah, itu nikmat-nikmat yang kecil-kecil banget teman-teman sekalian. Tapi hamba-hamba tercinta di sisi Allah, dia tahu apa yang mesti dia mintain. Dia akan meminta, salah satu dari yang dia perlu minta adalah kelapangan hati, kelapangan dada. Saudara sekalian, ini kekayaan batin yang luar biasa nih. Orang kalau hatinya lapang, jiwanya luas, gitu ya, Masya Allah, Masya Allah. Allah tuh kalau ngasih kelapangan hati, saudara sekalian, nih ya, gini deh, gini nih, gini. Ini nih, ini gelas, ini isinya apa? Air. Bak kamar mandi isinya apa? Air. Kolam renang isinya apa? Air. Lautan isinya apa? Air. Teman-teman sekalian, saya muliakan. Tapi yang ini nih, air yang ini, begitu kejatuhan kotorannya cecek, hukumnya apa? Najis. Bolehkah saya minum? Enggak. Udah menjijikkan, udah kotor, udah najis, dengan begitu kemasukan kotoran cecek. Lautan isinya air juga teman-teman sekalian. Tapi jangankan kotoran cecek, bangkainya babi satu kontainer tidak bisa merusak kesuciannya lautan. Kan gitu ya? Gitu ya? Kenapa gitu? Apa yang membedakan? Sama-sama air loh ini. Lautan isinya air, ini juga isinya air. Sehingga sekalian, yang satu luas, yang satu sempit. Kayak gitu loh perumpamaannya. Hati kita tuh kayak gitu. Ada yang hatinya segede gelas, mau dikasih apa, mau punya rumah kayak gimana luas, mau apa, tetep aja sumpah, sedih, merana, menderita, sengsara. Ya Allah, kesian teman-teman saya sekalian. Sementara ada orang-orang ujian berbagai macam datang dalam kehidupannya, tidak akan pernah bisa merubah kesucian hatinya. Mau difitnah orang, mau dikatain orang, mau sakit habis-habisan, mau dilemparin orang dengan batu. Nabi Muhammad tuh ini ya, tetap aja, ya Allah, selagi engkau tetap cinta padaku, aku tidak peduli. Nabi, kenapa bisa kayak begitu tuh Nabi Muhammad SAW? Hatinya lapang, teman-teman saya sekalian, kayak lautan kayak gitu tuh, kayak lautan kayak begitu tuh. Saudara sekalian saya muliakan, ini kita bisa buat ngukur nih ya. Coba nih, hatimu gelas, bak, kamar mandi, kolam renang, atau lautan. Nih, ini baru kena kotoran cecek aja udah najis. Ada lagi bak kamar mandi lebih dari 2 kula, kemasukan kotoran cecek nggak jadi najis. Tapi kalau bangkai tikus najis di bak tersebut. Kolam renang gede gitu ya, kemasukan bangkai cecek nggak najis, kemasukan bangkainya tikus gitu ya. Tapi kolam renangnya tetap bau, warna rasanya tetap aja. Kolam renang tuh, orang kencing di kolam renang. Makanya ya Allah, ibu kalau inian jangan suka bawa anaknya ke kolam renang umum dah, gitu kan ya. Yang kencing di situ banyak. Habis itu anak kita masih kecilan, belajar renangnya masih suka kelelep-kelelep, masih suka keminum-minum airnya. Ya oke, baik. Nah sekarang kolam renang nih, ada ini bangkainya tikus, tapi begitu diangkat airnya nggak berubah, bau, warna rasanya nggak najis teman-teman sekalian. Tapi begitu kemasukan bangkainya kambing, najis ya. Kolam renang, sehingga sekalian lautan, bangkainya tikus nggak ngaruh, apalagi kotorannya cecek nggak ngaruh, bangkainya kambing nggak ngaruh, babi satu kontainer nggak ngaruh, tuh ke lautan. Saudara sekalian saya muliakan, ini buat kita ngukur nih. Ini kira-kira kalau disuruh ngukur hatinya gitu ya, terhadap segala sesuatu tuh kamu nerimanya kayak gimana? Gelas, bak, kolam renang, atau lautan? Ya Allah.
sekalian, kepengennya lautan, kan gitu ya, biar kita punya hati luas seluas samudra. Dilemparin bangkai, dilemparin ini, dilemparin itu, tidak merusak kesuciannya, suci terus-terusan. Malahan yang ada dia selalu menghadiahi nelayan ikan, menghadiahi petani rumput laut, menghadiahi penyelam mutiara, menghadiahi orang yang nyari-nyari penyelam yang dalam-dalam lagi itu menghadiahi dengan harta karun, menghadiahi dengan bangkai kapal yang tenggelam dan punya nilai yang sangat berharga, kan gitu ya. Saudaraku sekalian, semakin dalam orang, semakin menghadiahi dia berbagai macam hal. Seenggaknya orang yang gak kenal sekalipun, yang gak ikut masuk ke dalam lautan sekalipun, dari kejauhan-kejauhan aja melihatnya, ya ampun senengnya lihat lautan berasa damai gitu. Ada orang-orang yang kayak begitu, teman-teman saudara sekalian, kekasih Allah subhanahu wa ta'ala, kayak gitu tuh, yang gak kenal dari kejauhan lihatnya enak banget ya, kayaknya dia ya tenang gitu hidupnya, gak ada masalah. Padahal apakah gak ada masalah? Itu tadi, yang lemparin bangkai, yang lemparin apa ada aja di lautan gitu ya. Tapi dia sangat luas sehingga semuanya menjadi tidak ada artinya bagi orang tersebut. Gitu. Yang kenal semakin dalam dihadiahinya berbagai macam hal. Waduh, isinya suaminya dihadiahinya cinta, anak-anaknya dihadiahinya kasih sayang, kedua orang tuanya dihadiahinya bakti darinya. Kan gitu ya? Sahabat-sahabatnya dikasih hadiahnya doa indah yang selalu dia sampaikan, selalu dihadiahinya nasihat-nasihat yang baik, selalu dihadiahnya apapun yang dia bisa lakukan buat sesama teman-temannya, bahkan orang muslim dimanapun adanya, selalu kebagian dari rahmat yang ada dalam hatinya. Dia akan selalu mendoakan mereka semua dalam setiap sholatnya, dalam setiap doa-doanya. Kasih Allah subhanahu wa ta'ala, teman-teman saudaraku sekalian, lautan-lautan yang ada di atas muka bumi ini. Dan Allah subhanahu wa ta'ala sampai mengatakan bahwa orang mukmin tuh kalau benar-benar mukmin, hatinya lebih luas daripada lautan. Bukan hanya sama lautan tandingannya, teman-teman sekalian, lebih luas daripada langit dan bumi. Apa kata Allah dalam hadis qudsi? Lan yasa'ani ardi wala samai walakin yasa'ani qalbu abdil mu'min. Aku tidak muat di tempat sempit bumi, kata Allah. Aku tidak muat di tempat sempit langit, kata Allah. Akan tetapi aku muat di tempat yang tidak terbatas luasnya, yaitu hati hambaku yang beriman. Ruhmu ketika diluaskan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi lebih luas bahkan dibandingkan langit dan bumi. Teman-teman saudariku sekalian, harus kita cari nih hidup kita nih. Jangan yang kita minta sama Allah urusan ecek-ecek mulu ya, urusan kecil-kecil mulu. Kita mesti minta nih, ya Allah Rabbi syrah li sadri, Allah luasin hati saya, Allah luasin hati saya.